Ya sosok seperti monyet katanya gitu. Tapi ukurannya besar. Pertama kali dia ngeliat itu di kamarnya Haji. Dia bekerja di rumah makan. Dia memang pemiliknya Pak Haji dan Bu Haji, tapi tidak pernah menunjukkan, mohon maaf ya, mereka seperti melakukan kegiatan-kegiatan ibadah. Saya ambil gayungnya, saya siram ke bagian kepala, langsung keluar satu. Kurang lebih ada 5 logam di situ di bawah, dan logam itu warnanya kuning keemasan. Sebelum dipanggil itu ada tanda, pertanda dari si calon ya, kita sebutnya calonnya, si calon itu menghampiri saya. Itu beliau itu tidak berwasiat, makanya akhirnya menjadi fitnah kubur. Mai. Itu siapa sih sebenarnya yang datang? Maksudnya dari rohnya atau korinnya yang memberitahu gitu. Di sunyi ruang tertutup tanpa suara, ia bekerja untuk orang yang telah tiada. Membasuh tubuh yang sudah tidak berdaya. Menyentuh fana dengan penuh tanda tanya. Air mengalir menghapus luka dan duka. Membalut raga yang hening tanpa jiwa. Pekerjaan memandikan orang tak bernyawa ini dilakukan setulus hati oleh Teh Imas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam dimanapun sobat berada. Mudah-mudahan semua selalu sehat ya. Dan hari-hari bahagia serta rezekinya melimpah. Hari ini Mang Ei dan tim kembali hadir di suasana bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semua puasanya tamat ya. Dan tidak ada halangan sampai 30 hari nanti. Sobat, hari ini ada narasumber kita namanya Teh Imas. Betul. Teh Imas, halo, apa kabar? Halo, baik. Teh Imas adalah seorang kifayah ya. Betul. Atau pemandi jenazah. Sampai saat ini masih? Masih berprofesi. Dari mulai tahun Kisaran 2017. 2017, 2018 Betul, begitu ya, okay. Sekitar situ. Banyak kejadian-kejadian yang janggal kata Teh Imas ini ya. Iya. Dan Teh Imas harus menggunakan masker ya? Iya, mohon izin sebelumnya ya, karena saya masih menjalani profesi dan berat sekali menjalani ini karena tidak bisa menceritakan sebenarnya, menceritakan apa yang terjadi pada saat memandikan. Sebenarnya berat ya mau menceritakannya. Hanya saja saya di sini menceritakan ini untuk berupa buat pembelajaran kepada kita yang hidup. Pada saat kita akan dipanggil pasti ada kematian di situ. Kemudian juga ada pembelajaran dari di sini, banyak hal gitu. Apa yang kita tabur di dunia sebelum kita menjadi jenazah itu ada berupa kejadian-kejadian yang kita perbuat seperti itu. Dan agar kita semua menjadi baik perilakunya ya. Keimanan kita juga tentunya. Oke. Teh Imas selain pemandi jenazah, apa kegiatan hari-harinya? Saya sehari-hari masih berprofesi sebagai ini ya, suka dipanggil untuk pijat bayi. Kalau di kampung mah disebut juga kadang paparazi ya. Suka juga lulur pengantin atau ya para anak muda yang ingin dilulur juga bisa gitu. Dulu lulusan mana? Kuliah dulu ya? Sempat kuliah. Sampai tamat? Sampai tamat. Nggak ada hubungannya dengan ini ya? Nggak ada, hanya pada saat kecil saya itu saya kan tinggal di kampung ya, salah satu di Jawa Barat, tepatnya di Kuningan. Di situ kan pas kisaran saya umur 4 tahun sampai 5 tahun tuh dibawa orang tua saya, dibawa ke salah satu tambak keluarga di situ. Oke, tahan dulu. Nah, sobat Malam Mencekam jangan kemana-mana, kita akan segera dengarkan kisah dari Teh Imas. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Teh Imas.
Begini Mang Ai, tepatnya pas saya umur 5 tahun ya, dibawa orang tua saya ke tambak keluarga. Situ tuh tambak keluarga ada 4, dan biasanya situ kan ada bentuknya itu kayak pendopo, saung lah, yang biasa kita buat tempat kumpul keluarga. Setelah kita ambil ikan gitu, kumpul-kumpul di situ. Saya ditinggal di situ. Orang tua saya kebetulan ke bawah memeriksa tambak ikan itu. Orang tua sih asik aja, lagi mancing-mancing, ada yang mancing sebagian tawaannya, ada yang membereskan kolam gitu. Saya duduk dari atas tiba-tiba saya melihat tuh ada bola api warna merah. Awal 1, itu suaranya kencang, ada suara juga. Dari atas ini mereka itu satu jalan seperti itu, merah itu, lurus ke bawah aja. Nah setelah itu datang lagi 2. Kalau yang ini bentuknya nggak lurus, zigzag. Begini zigzag, mengelilingi satu pohon yang di situ, muter sambil bersuara. Psss. Yang anehnya ayah saya di situ nggak melihat dan tidak mendengar. Mereka yang ada di bawah tetap konsisten dengan apa yang mereka lakukan. Setelah itu yang keliling itu tiba-tiba pergi aja ke bawah, terbang kencang gitu, hilang aja, menghilang. Posisi pada saat itu sekitar jam 5 sore. Akhirnya saya pulangkan ke rumah karena belum mandilah saya. Di situ saya mandi. Kalau di kampung kan kamar mandinya nggak ada penutupnya ya, nggak kayak kota sekarang gitu. Otomatis kan dari atas kelihatan pohon di samping gitu ya. Tiba-tiba pas saya mandi itu ada sosok putih di atas pohon. Dia duduk sambil lumpangin kakinya 1. Rambutnya panjang itu sambil dia megang satu sambil dia begini. Aku pikir tuh sayap. Setelah itu dia berdiri tegak begini sambil jalan menghampiri saya kenceng. Nah setelah itu saya keluarkan teriak, manggil orang tua saya. Saya ceritakan kejadian itu, enggak di situ aja awalnya. Waktu di tambak juga aku lihat, aku bilang gitu. Ada burung, di mana? Itu di atas pohon, kata aku tuh gitu. Si orang tuaku bilang, udah jangan khawatir, ini anak punya kelebihan yang orang lain belum tentu punya, katanya gitu. Sejak saat itu saya sensitif dengan makhluk-makhluk yang ibaratnya yang tak kasat mata gitu. Akhirnya saya sering main sendiri, tapi kalau menurut saya ada kawannya. Main petak umpet ya bareng kawan berdua, yang kalau menurut saya kecil itu. Tapi yang orang tua saya lihat, saya sendiri. Tuh ngapain sih anak? Kok ngomong sendiri? Katanya seperti itu. Kalau yang saya rasakan sih ya saya ngobrol berdua. Ya itu berlangsung lama, sampai saya SMA pun sama, sampai saya kuliah pun sama gitu. Terus setelah saya remaja ya, nikah, punya anak pun, saya sempat dibawa sama suami kan ke kota. Hal-hal itu seperti nggak nampak gitu, jarang ada komunikasi. Selang 5 tahun saya balik lagi ke kampung, ke rumah itu. Karena kondisi suami nggak ada ya. Akhirnya saya pulang ke rumah ibu di kampung, tinggal lagi di situ untuk sehari-hari ya sama anak. Itu akhirnya saya mulai mencari nafkahnya ya dari pijat sama buka jasa lulur itu. Nah, ketika saya kembali ke rumah itu, malamnya itu didatangin, ada yang ucapin salam, hai ya, ketemu lagi ya kita ya. Kali ini dia nggak sendiri, ada 12 sosok di situ. 12 sosok itu dengan rupa-rupa yang beda-beda ya, tapi semuanya perempuan. Sekarang kita udah punya rumah loh, katanya sambil nunjukin ke sebelah kanan. Rumah kita di sana sekarang ya. Di masjid, kalau di kampung kan pakai tajuk ya, kalau dari masjid kan jauh jaraknya. Jadi ada satu warga yang menyumbangkan tempatnya itu untuk musola atau tajuk dia di situ. Nah, ketika si yang
punya rumah itu meninggal, otomatis jarang keurus tajuknya. Akhirnya dikosongkan kan, jarang ada kegiatan ibadah di situ. Karena kosong, diisilah 12 itu. Dari satu muka mereka tuh yang saya lihat waktu itu hafal yang ada tuh, mukanya itu dibilang cantik sih cantik, cuman mukanya tuh putih kayak pakai masker. Maskernya itu kayak masker tepung, tapi si wajahnya itu kayak pakai masker tapi pecah retak-retak kayak gitu. Bibir putih, mata pun putih, nggak ada hitam-hitamnya itu nggak ada. Yang lainnya aku nggak sempet lihat karena aku masih takut ya. Ya ada yang berbentuknya seperti dibilang manusia bukan, dibilang hewan bukan, setengah manusia setengah hewan. Sepintas mah aku lihat satu di ujungnya itu ada yang bentuknya itu seperti King Kong, berbulu, matanya itu merah, ada gigi taring. Karena saya takut gitu, nggak mau banyak melihat. Cuman si yang tadi yang pertama bilang yang putih itu, bantu kita dong, dia bilangnya. Oh maaf, kita udah beda alam, saya nggak bisa bantu kamu, saya bilang gitu. Nah dari situ dia cuma bilang, ya udah bilangin tuh ke yang punya tajuk, dibuka lagi tajuknya, biar ada kegiatan, sama tolong sumbatan airnya dibuka, biar bisa wudhu orang-orangnya di situ. Dari situ saya terpanggil menjadi seorang kifayah. Saya sampaikan kan ke keluarga yang punya tajuk ya. Saya bilang seperti padanya aja, terserah mereka mau percaya atau enggak. Saya sampaikan kan, saya bertemu dengan makhluk yang ada tinggal di tajuk itu. Mereka ingin tajuk ini ada kegiatan seperti dulu lagi, dihidupkan tajuk ini. Ya, kayak dulu ada yang ibadah, ada kegiatan hari-hari besar Islam, katanya seperti itu. Tapi akhirnya mereka percaya gitu mau, dan akhirnya tajuk itu pun dibuka kembali. Nah selang beberapa bulan saya tinggal di situ, karena tahu saya profesinya bisa jadi seorang terima jasa lulur, pijit bayi gitu ya. Pernah ada kejadian itu tepatnya satu hari ya, jam 9 pagi datang Pak RT ke rumah. Mbak Imas, bisa minta tolong nggak? Ada apa ya Pak? Aja. Itu tetangga RT 5 tadi jam 7 pagi meninggal ya. Bisa bantu saya mandiin jenazah tidak? Aduh punten aja Pak RT, bukannya saya menolak. Saya nggak ada keahlian untuk ke situ, bilang gitu. Tapi punten Bu, di sini yang kebetulan yang biasa memandikannya sedang sakit. Terpanggil lah untuk membantu di situ. Awalnya sih biasa aja memandikan itu tuh, seperti biasa. Karena saya mengalaminya ya normal-normal aja. Tapi ketika saya memandikan yang pertama ini, otomatis kan dari kepala dulu. Memandikan tuh gayung, pakai gayung kan. Ketika saya nyampe di bagian kepala, kok kerasa di tangan itu berat dan dingin. Saya tidak punya pemikiran jelek pada saat itu. Ya udah deh, aku ambil gayung lagi. Ini posisi jenazah seperti di baring ya, kepala di sini, gayung kan di sini. Saya ambil gayung satu lagi. Ketika saya balik badan, posisi jenazah udah berbeda. Dia lagi duduk. Saya kan sampai kaget kayaknya, posisi lagi membelakangi jenazah. Ketika saya balik badan, posisi si udah berubah. Udah dalam keadaan duduk dan mata melotot dengan tatapan kosong ke muka saya. Ada orang lain di situ? Kebetulan nggak ada. Terus si itu ngomong ke saya, tolong sempurnakan jasad saya, katanya gitu. Terus tidur lagi, berbaring lagi. Itu sambil menangis, sedih begitu? Enggak, pandangannya melotot, matanya tajam ke saya, tapi dengan pandangan kosong. Akhirnya saya tinggal, sejalannya itu saya panggil lah keluarganya. Puntennya Ibu, kita sebut aja si ini Ani ya. Kalau si Ani itu pakai ya, jangan kata gitu. Pakai apa? Pakai pakaian di badannya ya. Enggak, si keluarga ngelak, malu kan kalau hal itu. Enggak, dia normal kok, kayak manusia biasa. Jangan nuduh sembarangan ya Bu. Baru juga pertama kali mandiin kok udah kayak gitu, aja bilangnya gitu. Akhirnya dia di belakang itu ada sepupunya. Sepupunya kebetulan si Ani ini meninggal tuh di kota.
dalam keadaan kondisi dia sedang kerja. Dan sebelum dia meninggal tuh dia dirawat dulu di rumah sakit. Jadi meninggalnya itu di rumah sakit. Akhirnya si sepupunya itu bilang, iya sebelum kita bawa ke kampung, dokternya menemukan satu buah logam di bagian wajahnya katanya gitu. Tapi ketika logam itu diambil oleh si dokter, si logam itu pindah. Misalnya ke bagian sini gitu. Mau diambil lagi pindah. Jadi si dokter tuh nggak sempat ambil. Dan kita tuh pun nggak ngerti apa katanya gitu. Ya sudah, kalau begitu gini aja, tolong carikan daun bidara. Aku tuh bilang gitu. Teteh tahu dari mana kalau si tersebut memakai susuk ya? Itu tahu dari mana? Karena udah kelihatan kalau itu kan dia minta jasa disempurnakan. Apa ciri-cirinya? Disempurnakan itu si ini udah minta disempurnakan, berarti kan ada sesuatu yang janggal. Dan saya juga ibaratnya pernah mendengarkan hal ini sebelumnya oleh ibu saya. Setelah itu saya menyuruh sepupu tadi untuk menyarikan daun bidara atau daun kelor kata gitu. Nah, ketika itu datanglah mereka dengan membawa selembar daun kelor ya, saya suruh tumbuk. Ketika ditumbuk sudah selesai, saya campurkan ke gayung tadi yang berisi air ya. Setelah itu saya bacakan surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi serta salawat ya. Sambil baca, saya ambil gayungnya, saya siram ke bagian kepala. Langsung keluar satu. Keluar lagi dari badan sampai ke bawah. Kurang lebih ada 5 logam di situ di bawah. Dan logam itu warnanya kuning keemasan. Seperti emas gitu? Iya betul. Turun sendiri. Saya akhirnya ambil gayung yang kedua. Saya siram lagi ke bagian kepala sampai selesai kaki. Langsung keluar lagi. Keluar lagi bentuknya nggak jelas. Saya waktu itu dari badannya dia tuh dari badan tiga bentuk ya. Yang satu kayak dibilang kayak monyet, satunya lagi wanita cantik, satunya lagi pada saat itu nggak nampak karena udah serem saya menurut saya. Setelah pergi ya saya pungutin kan logam-logam itu. Setelah saya selesai memandikan beliau, saya izin pamit ke keluarga. Kalau saya sambil memberikan bukti ya logam tersebut ke keluarga, ada 5 biji, saya mohon izin untuk dibawa pulang. Itu si logam yang pertama aku jelaskan ke keluarga ya, karena ini bukan aibnya si jenazah, biar keluarga juga tahu. Maaf ibu, pada saat saya memandikan yang pertama kali keluar tuh dari wajah dua wajah, langsung yang antara satu bibir, yang satu di bawah mata, kedua mohon maaf sekali di dada, setelah itu di perut, dan satu lagi di kemaluan. Saya jelaskan seperti itu. Dan sepertinya Mbak Ani ini juga lelakon dia seperti berkongsi ya dengan makhluk gaib, yang intinya pada saat dia pakai ini selain memikat laki-laki lawan jenisnya, juga membuat si laki-laki itu kalau ngobrol itu berputar-putar sih. Jadi yang dia obrolkan itu kembali lagi ke awal. Intinya sih pemikat aja seperti itu. Dengan berat hati, keluarga mau nggak mau, dengan saya ada bukti ya logam itu. Kalau yang saya lihat begitu bentuk yang 3 jenis di badannya, mereka wallahu mau percaya atau tidak. Yang penting saya tunjukkan ini ada bukti logam 5 biji berbentuk emas. Saya minta izin dibawa pulang karena saya akan buang ke laut seperti itu. Setelah saya selesai, saya pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, wajar biasa aja. Tetapi ketika saya pulang itu, tiba-tiba pintu tidak bisa dibuka. Pintu tidak bisa buka, tapi dari dalam merasa tidak dikunci. Setelah itu, setelah saya baca surat ayat kursi lagi, baru terbukalah pintu itu. Seperti itu yang pertama kali saya memandikan itu tanpa ada persiapan atau apa. Itu pengalaman pertama ya? Pertama sekali. Perasaannya gimana waktu itu terjadi sempat tegang seperti itu? Sih, sempat tegang. Takut juga dengan melihat
yang tiba-tiba bangun ya seperti itu kan baru pertama kali. Setelah itu karena nggak merasa yang memandikan jenazah sebelumnya itu udah sepuh dan perlu istirahat. Ada kejadian lagi saya dipanggil untuk memandikan jenazah selanjutnya, dan sampai akhirnya saya menjadi kifayah di daerah situ sampai sekarang. Kurang lebih sampai saat ini yang saya jalani itu udah 7 tahun. Itu kejadian yang pertama ya. Selang 2 minggu saya dipanggil lagi, dan biasanya nih Mang ya, kalau kita ada yang memanggil ya, sebelum dipanggil itu ada tanda. Pertanda dari si calon ya, kita sebutnya calonnya, si calon itu menghampiri saya. Dengan tandanya itu, contoh saya malam itu saya dan anak saya kan sedang duduk nonton TV, saya sebut ke anak, "Dek, bentar lagi ada yang ngucap salam ya, jangan dijawab," kata gitu. Oke. Pada saat itu tuh jam 7 malam. Saya masuk ke kamar kan. Nah, setelah itu saya lupa tidak membriefing temennya, si laki-laki di sebelah tuh. Kebetulan kan ada adiknya juga kan di situ, bawa teman kan, lagi pada nonton TV. Tiba-tiba kok suasana menjadi hening. Seperti biasa kalau ada yang mau meninggal itu suasana jadi hening, berubah. Di rumah? Iya, tandanya seperti itu, di hening, nggak ada suara aja. Jam 7 malam itu akhirnya ada yang memanggil, "Assalamualaikum." Karena saya kifayah perempuan, otomatis kan jenazah kan perempuan semua. Kalau yang ibaratnya warga asli, orang itu ya bukan hal goib, kalau mengucapkan salam kan beberapa kali. Kalau hal goib itu pasti sekali. Dan biasanya kalau manusia itu memanggilkan dengan sebutan seperti "Assalamualaikum Mbak Imas," seperti itu. Kalau ini tidak, mengucapkannya salam aja 1 kali. Dan lucunya si adik cowoknya ini lupa, nggak di briefing. Ketika ada yang ngucapin salam, dia menjawab, "Waalaikumsalam." Aku tepak pahanya. Dia bilang jangan jawab, dia bilangnya gitu. Ketika saya buka pintu memang nggak ada penampakan orang, nggak ada seperti apa, nggak ada, hanya suara. Kok bisa tahu hari itu ada yang mau datang dari mana? Ini kan bukan, udah sering. Jadi setiap, saya kan selama menjadi kifayah udah 7 tahun. Setiap ada calon yang ingin saya mandikan itu selalu mengucapkan salam. Dan itu selalu seolah memberi pertanda. Jadi ketika saya itu ingin datang memandikan, keadaan saya udah siap. Seperti malam itu ya, jam 7 malam. Kalau di kampungan itu malam-malam itu harus segera dimandikan. Nggak memandang itu malam, tidak memandang itu. Kalau di kampung langsung dikebumikan biasanya kalau malam-malam pun, kalau pas meninggalnya malam. Akhirnya datang lagi salam yang kedua. "Assalamualaikum." Kali ini nggak ada yang jawab. Baik saya, baik anak-anak maupun temennya adiknya gitu, nggak ada yang jawab. Jadi sebaiknya jangan dijawab? Jangan. Kalau dijawab kenapa? Ya itu nggak ada penampakan. Kosong. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Cuman ya itu suasananya mencekam, hening, terus tiba-tiba dingin. Selalu seperti itu? Selalu setiap ada calon. Setelah itu datanglah suara. Kali ini manusia. "Assalamualaikum Mbak Imas, Mbak." Saya datang dengan posisi sudah mandi, kan sudah tahu sebelum 1 jamnya udah ada yang mengucapkan salam, ada tanda akan ada yang dimandikan. Ketika saya keluar, Mang Edi, kenapa Mang Edi? Itu Bu Imas, jam 6 tadi ada yang meninggal, warga RT 5 katanya gitu. "Oh ya udah yuk, langsung berangkat." "Loh kok Bu Imas sudah siap?" "Udah, aku udah rapi-rapi." Nah seperti itu pertandanya. Jadi ketika bilang salam itu aku tahu, nah ini ada yang ingin dimandikan. Dan sebelumnya otomatis saya harus rapi-rapi dong. Jadi kurang lebih 1 jam ya? 1 jam 2 jam, nggak tepat sih, cuma kadang 1 jam 2 jam. Sekitar itu? Sekitar itu. Itu seolah menandakan untuk saya untuk segera siap-siap. Pergilah saya dengan beliau. Pergi, jarak yang biasanya dari rumah ke RT 5 itu kan 10 menit ya. Kali ini saya dibawa muter-muter jalan tuh. Nggak ngerti, nggak nyampe-nyampe, berdua dengan Mang Edi.
nggak sadar aja muter. Sampai akhirnya selang setengah jam kita baru nyampe. Itu baru nyampe di situ. Akhirnya saya memandikan dengan posisi normal. Sudah seperti itu biasa dan biasa. Tapi ada satu kejadian ketika saya didatengin seorang wanita hamil. Itu tepatnya di tahun 2020 ya. Pada saat itu kondisi saya sedang ada acara reuni di kota. Saya meninggalkan anak-anak, saya pergi reuni waktu SD di kota selama 3 hari. Nah pada saat itu ada yang meninggal, kondisi sebut saja ini Ina. Pernah dilulur oleh saya sebelum dia menikah. Pada saat 2 hari sebelum dia menikah dia minta lulur. Saya tidak tahu kalau dia tinggal setelah nikah itu dibawa ke suaminya entah di salah satu kota mana. Kondisi sedang dia hamil besar. Saya dengar dia kecelakaan. Tidak hanya dia saja yang meninggal, tapi bayi yang dalam kandungannya pun meninggal. Kondisi akhirnya pengennya si ibu itu pengennya saya memandikan, tetapi tidak pas. Kondisi saya ada di Jakarta pada saat itu. Dimandikanlah oleh orang lain. Selang 1 hari malam pertama, anak saya itu punya perasaan gak enak, kok situasi gak enak kayak gini ya. Aduh gak ada ibu katanya gitu. Gak enak, akhirnya suruh tutup kan. Adik saya tuh nutup pintu deh jam 8 malam posisinya tuh. Tutup pintu, kenapa teh? Enggak enak, udah gak usah keluar deh, tutup pintu aja. Setelah itu dia tutup pintu awalnya pintu belakang ya ditutup, akhirnya jendelanya juga dia tutup kunci. Nah pas nyampe di pintu yang depan ya di teras ya, dia tutup. Ketika dia balik badan dia kaget, di belakangnya sudah nampak satu buah pocong. Si anak laki-laki saya tuh akhirnya lari kan, sampai nabrak pintu sambil teriakin teteh. Kenapa ada pocong, itu ada pocong. Nah si anak saya yang perempuan akhirnya keluar. Ketika keluar si pocong itu udah langsung terbang ke atas. Itu hari pertama. Hari kedua pun sama. Malam-malam si teteh pun merasa gak enak lagi. Gak enak banget sih ini kayak kemarin, perasaan tutup aja deh. Ini posisi udah jam 9 malam ya, lebih malam dari yang kemarin. Akhirnya ditutup lah pintu depan, sampai pintu belakang dan jendela. Ketika dia mau nutup pintu yang depan, adikku kaget lagi. Di depan melihat sebuah pocong perempuan, tapi dengan ini kondisi perutnya besar. Sambil megangin perut posisi si pocongnya itu. Otomatis dia belum sempat nutup pintu, udah lari duluan karena ketakutan kan. Teriaklah ke teteh, nongol lagi itu yang kemarin katanya, tapi ini posisinya beda. Kenapa? Perutnya buncit katanya gitu. Penampilannya samar karena kondisinya dia saking ketakutannya, cuman taunya putih, perut besar. Akhirnya si kakak tuh nelpon, Bu, cepat pulang. Kenapa? 2 hari ini kita didatengin pocong. Loh seperti apa? Ya perempuan lah pastinya, yang nggak tahu ada yang meninggal atau siapanya. Cepat pulang lah. Kesini kami ketakutan. Hari itu juga pulang dari kota. Kebetulan memang acara udah selesai kan. Sampai di rumah sore jam 7 malam keluar mencari Pak RT ya di situ. Sambil tanya ke Pak RT, ya Pak RT, punten di kampung ada yang meninggal ya 2-3 harian kemarin. Oh ada, tapi laki-laki katanya gitu. Coba Pak RT cari lagi, ada enggak ya? Sebentar ya Bu ya, saya ingat-ingat dulu. Oh ada di kampung sebelah ya. Yang suaminya di kota tuh, yang sempat dibawa ke kota, lagi hamil besar dia. Oh kenapa Bu? Oh enggak ada apa-apa Pak RT. Si pulang tengah malam jam 11 didatangin oleh si pocong itu. Awalnya suara tangisan.
Tiba-tiba di pojok itu si pocong itu suara rintikannya kayak orang menahan sakit. Pocongnya itu kali ini enggak apa namanya, dengan memang perutnya buncit. Pocongnya itu tertutup, semua tertutup dari kain kafan ya, bentuknya seperti pocong ya. Tapi wajahnya cantik, sedih. Saya sebut, kenapa Ina? Ibu, tolong, saya mau melahirkan, katanya dia. Pada saat memang dia meninggal itu, kondisi memang si perut masih buncit, si bayi di dalam, ibunya pun meninggal. Akhirnya besoknya cerita, datangin ke ibunya si Ina. Ibu Ina, punten, semalam saya didatengin sama Neng Ina. Loh, kenapa Bu? Enggak, jadi dia tuh ngomong minta tolong ke saya, katanya dia mau melahirkan. Kalau dari hukum kita ya, kalau dari hukum medis kan memang si bayi ikut meninggal juga pada saat ibunya meninggal. Tapi kalau dalam hukum ruh kan belum, si ruh itu ingin dilahirkan. Saya berusaha menjelaskan, Ina minta saya untuk bantu dia melahirkan, katanya gitu. Si ibu kan nangis kan. Iya Ibu, Bu Ima, sebenarnya saya tuh pada saat Ina meninggal tuh pengen ibu yang mandiin, cuman ibu lagi keluar kota, ya. Jadi ya nggak bisa ditanganin sama orang lain. Ya, tolong dibantu ya Bu, bantu Ina, bantu dia proses melahirkan, kata si ibu Ina tersebut. Pulanglah saya ke rumah setelah selesai ngobrol sama imamahnya si Ina ini. Setelah itu tengah malam ya, saya tirakat ya, sholat malam, memohon petunjuk ya. Setelah itu saya ketemu oleh si Ina ini dengan prosesnya seperti ya menolong mau melahirkan, seperti itu sama. Saya di pikiran saya itu seolah-olah saya sedang membantu Ina proses melahirkan. Seperti apa, ya seperti layaknya orang-orang melahirkan seperti biasa. Lahirlah anak si Ina, seorang putra pada saat itu. Digendong sama Ina, dibersihkan sama Ina. Normal seperti layaknya seorang manusia aja gitu. Setelah selesai, saya ibaratnya seolah mimpi ya, tidak kelihatan seperti itu. Besok malamnya datang lagi si Ina, tapi posisinya dengan beda sekarang, tidak pakai pocong lagi, dengan perut yang kempes dan memakai bajunya itu seperti jubah putih, rambutnya tergerai, tapi dia sedang menggendong anaknya di sini. Dia kan berdiri di pojokan sonono si Inanya, berdiri di sana, jalan pelan, jalannya kayaknya nggak kelihatan, nggak seperti manusia, putih, jalan seperti ini, menghampiri saya sambil tersenyum sambil dia ngucapin terima kasih, hanya sekedar itu doang. Jadi dari sini dia jalan, gerak, menghampiri saya lagi berdiri di depan kamar ya, pintu kamar, sambil bilang makasih, gendong anaknya gitu. Pergi. Posisi dia dengan gendong bayi, tapi tertutup, nggak nampak bayinya itu seperti apa. Dan pada saat itu posisi Ina rambutnya tergerai panjang ya, dia memang panjang pada saat itu. Cantik, penuh dengan cahaya ya, senyum dan kelihatan tenang, tidak seperti kemarin dia datang menghampiri saya dengan perut besar, pocong dan kondisi nangis. Itu kejadian saya pada saat memandikan jenazah sedang hamil, meninggal pada saat hamil. Masih banyak hal-hal ganjil lain nggak? Pernah memandikan jenazah akibat yang saya tahu tuh dia masih gadis, tepatnya 2022. Patah hati lah katanya sama laki-lakinya, ditinggal nikah entah apa, saya kurang paham ya kalau masalah itu. Hanya saja saya dikabarin sama Pak RT, tepatnya itu jam 10 siang pada saat itu. Dan biasa sebelum kejadian saya ingin memandikan,
ada pertanda juga sama. Jam 7 pagi saya didatangin oleh sosok jenazah, sebut saja calon ini ya, mau meninggal ini Sofi ya. Sofi itu datang mengucapkan salam jam 7 pagi. Jam 9 paginya itu ada warga yang datang menjemput saya untuk memandikan si Sofi. Setelah itu saya memandikan beliau. Kalau tidak salah dia itu, yang saya dengar itu mungkin keluarganya malu ya menceritakan ini, berusaha untuk menutupi, tapi kan namanya mulut tetangga ya. Dia itu meninggal karena sambil apa ya, di kamarnya. Posisi yang ditemukan itu sudah dalam keadaan lidahnya itu menjulur keluar, mungkin menahan sakit di ya. Selang cerita dimandikan seperti biasa, normal. Cuman yang saya tahu ya, kalau orang yang meninggal itu kan belum waktunya ya, secara kasarnya kontraknya belum selesai gitu ya. Itu biasanya itu dia akan gentayangan sampai masa kontraknya selesai. Misalnya Sofi ini memang meninggalnya di usia 27, tapi dia sudah putus kontraknya umur 22 gitu. Otomatis selama jeda waktu 5 tahun itu ya dia bergentayangan seperti itu. Kalau pada saat memandikan sih saya normal, biasa nggak ada yang aneh gitu. Seperti yang saya mandikan kemarin memakai susuk, nggak ada, normal seperti biasa. Hanya saja keesokan harinya malam itu banyak cerita-cerita yang nggak asik dari warga kampung sekitar. Ya ada yang mendengar suara rintihan, tangisan seperti tengah malam ya. Dia nggak nampak wujudnya. Jadi 1 bulan itu tuh di sekitar warga situ tuh sepi. Setiap malam habis maghrib tuh sepi. Jarang sekali ada orang-orang yang nongkrong. Karena mereka tahu kondisi namanya juga di kampung ya, tetangga ya, disembunyikan seperti apapun, akhirnya kan mereka tahu juga bahwa si Sofi ini korban di rumahnya. Otomatis setelah maghrib mencekam situasi kampung selama sebulan itu. Terdengar suara rintihan, yang suara tangisannya seperti suara kunti, jebal kunti bukan ya, suaranya seperti ya seperti itu yang saya dengar dari warga-warga sekampung. Pernah juga dia katanya ada yang menceritakan ya, tukang beca ini memang kebenaran tidak tahu kalau si Sofi ini sudah meninggal. Tepatnya itu jam 9.30 ya, sudah malam kan. Mangnya kan lagi di pos kamling gitu ya. Neng Sofi kenapa? Anterin Sofi pulang, udah malam, nggak berani pulang sendiri. Mamang mau udah nggak narik, kata gitu. Udah malam, tolongnya tuh Mang, Sofi mau pulang nggak berani, katanya gitu. Ya udah deh, bentar ya aja. Mamang ambil baca dulu di rumah, nah Sofi tungguin di sini. Di pos kamling, kebetulan di pos kamling itu nggak ada orang. Jadi si Mamang baca ini aja yang ada. Setelah diambil beca, si Sofi pun naik. Ngobrol lah si Amang. Abis dari mana sih Neng malam-malam keluar rumah main Mang ke temen? Jawabnya nggak banyak cerita kayak umum biasanya. Jadi si Mamang nih nanya lagi, nah Sofi kok beda sih sekarang, pendiam? Ditanya. Jadi kalau nanya tuh yang ditanya aja. Si Mang becanya ini nggak tahu kalau Sofi udah meninggal. Dia nggak dengar kabar. Beda kampung pada saat itu. Setelah itu ngobrol sampai menggowel, Neng bentar ya, kenapa Mang? Maaf kalau agak lambat, kok Mamangnya berat, sekarang berat tambah berat. Jadi dia ngayun tuh yang awalnya kenceng, ya nggak kenceng banget sih ngayun. Lama-lama dia agak pelan karena saking beratnya. Ketika itu sampai, Neng kan arah rumah Neng kan sebelah kanan. Kenapa tuh sebelah kiri? Enggak Mang, sebentar saya mau ambil barang di teman yang ketinggalan, kata si Sofi. Jadi yang awalnya rumah itu kan belok kanan, rumahnya dia. Nah enggak, si Amang ini minta diantar ke belok kiri. Ketika dia sampai, Neng ini mah arah mau ke kuburannya. Iya Mang.
emang temannya rumah di sini? Iya mang, cuman gitu doang. Udah mang di sini mang aja. Jaraknya itu dengan kuburan nggak jauh gitu. Neng serem, nggak takut neng? Nggak mang, sebentar mang, cuma gitu doang, cuma gitu. Ketika saya mau nurunin kan otomatis sih beca kan, kata si mamang tuh yang diceritakan dijengkingin kata bahasa kita mahnya, di agak ke atasin gitu. Sok atuh neng turun biar neng yang mudah. Udah situ deh nggak nyaut, nggak ada sautan. Neng, udah turun belum? Ya kata si Amang. Gak ada sautan lagi. Sampai 3 kali. Neng, neng, gak ada sautan. Ketika dia terengok dari samping ya, gak ada. Udah gak ada si Sofi itu. Gak ada suara, gak ada wujud, gak ada apa. Dan si Mamang tahu gak ada yang lewat, gak ada yang menoleh. Seketika si Mamang merinding karena ketakutan daerah kuburan situ kan. Baliklah dia ke pos tadi dengan yang gemeteran, badan gemeteran. Dia ceritakan kebetulan di pos sudah ada temennya kan situ. Kenapa kamu aja? Tadi habis ke kuburan, ngapain ke kuburan? Nganterin si Sofi. Sofi siapa aja? Sofi yang di gang ini katanya. Iya, kemarin kan baru meninggal dia. Seketika si Amang itu ketakutan. Dengar ceritanya si Amang ini seolah-olah teror buat warga sekampung. Pada saat itu satu malam dia sempat datangin saya. Itu sekitar di hari kelima ya, belum seminggu. Dia itu datangin saya awalnya berdiri di atas pohon. Cuman tetangga juga dengar ada suara rintihan tangisan di atas pohon tuh. Cuman begitu doang suaranya gitu. Dan itu berlangsung lumayan lama. Tapi ketika saya lihat keluar nggak ada wujudnya, nggak ada seperti apanya. Hari ke-6 besoknya pun malam sama seperti itu, suara tangisan lagi di atas pohon itu sama. Seketika tetangga saya pun takut akhirnya. Takut itu tuh si Sofi kan ya wajar aja gentayangan ya. Udah hampir seminggu ini nih dia keliling-keliling terus gangguin warga katanya gitu. Saya coba meredakan emosi warga ya. Itu mungkin perasaan ibu aja, nggak ada itu makhluk gentayangan. Aku coba mengedukasi seperti itu si warga. Tapi namanya orang kampung ya, tetap saja merasa itu benar. Karena apalagi ditambah cerita dari si Amang Beca yang kemarin. Itu setelah itu malam ke-8 kalau nggak salah sih, dia menampakkan wujudnya si Sofi. Pada saat itu yang dia pakai jubah tapi dibilang putih bukan putih, warnanya agak ke coklat gitu ya, nggak jelas warna putih seperti apa. Dia itu dari atas turun, di posisi di atas tuh turun setelah menangis tuh, nangis sampai aku tegur kan, Sofi udah sana, jangan ganggu aja warga sini, sana yang tenang di sana. Kata aku bilang kayak gitu ke Sofi. Akhirnya dia cuman bilang, cuman nangis, nggak menjawab, nggak apa, cuman nangis dengan wajah yang memelas. Tapi wujudnya memang Sofi. Wujud Sofi nggak menakutkan, nggak seperti apa. Hanya saja agak serem ya karena memang dia udah meninggal, kondisi satu. Kedua, agak rambutnya acak-acakan, muka pucat, nangis. Seperti itu. Saya menegur, sudah kembali ke asalmu, jangan ganggu kami. Kamu dan kami sudah berbeda. Seperti itu. Terus tiba-tiba mundur si Sofi, menghilang. Itu saya didatangi sekitar 7 kali setiap malam dengan kondisi yang suara tangisan seperti itu. Pada malam terakhir itu dia datangin saya. Aku coba ajak bicara. Kenapa? Nah, pasti menangis. Jawabannya hanya menangis. Sofi kenapa? Mau ibu tolong? Kayaknya jiwa-jiwa orang yang itu ada jiwa penyesalan. Terus dia juga si Sofi itu masih penasaran dengan calonnya karena dia ngerasa dihianati oleh pasangannya dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Nggak jawab, nggak ngobrol, cuman nangis. Akhirnya saya mengucap, udah
jalan takdirnya Sofi udah kayak gini, terima, lapang. Sofi dan kami sudah beda alam, sudah relakan yang sudah menjadi takdirnya Sofi. Kami tidak bisa membantu, jalan Sofi udah berbeda. Hanya bilang itu saja. Dia masih dengan posisi nangis, tapi diam. Kalian nggak nangis, dengan muka menunduk segini. Ketika saya ajak berdiskusi, tapi memang dia tidak menjawab sama sekali. Hanya dia menunduk, muka begini, rambut semeraut, aut-autan. Itu ya agak serem lah kalau ketemu yang namanya orang meninggal ya. Cuman posisinya dia hanya menunduk dan diam, sudah tidak menangis lagi. Pergi. Setelah itu lama dia mundur, mengecil, menghilang. Itu kisah saya di saat memandikan jenazah korban. Itu seperti itu, dan akhirnya Sofi pun nggak ada datang lagi kabarnya seperti itu, menakut-nakuti warga, nggak ada. Saya pernah memandikan, katanya sih korban pesugihan. Saya dengar cerita dari temannya si korban. Sebut aja kita namanya ini Nani ya. Nani ini masih gadis. Di tahun 2019-2020 ya, dia tuh kerja di kota besar. Dia bekerja di rumah makan dia, bukan restoran, punya Pak Haji sama Bu Haji di situ. Si Nani ini kerja belum sempat setahun, tapi dia itu mengalami kejanggalan. Awalnya nggak cerita, dia cerita ke temennya si Nani itu, teman sekampung yang kebetulan kerja bareng di sana. Dia memang pemiliknya Pak Haji dan Bu Haji, tapi tidak pernah menunjukkan, mohon maaf ya, mereka seperti melakukan kegiatan-kegiatan ibadah. Kayak contohnya kan ini kan kejadian kan pas bulan puasa ya. Kan biasanya kan kelihatan pergi taraweh, atau saya sudah melihat mereka lebih banyak aktivitas tuh di rumah dan di dalam kamar. Pernah sih ada satu karyawan, aku cerita dirangkum ini. Banyak cerita dari para karyawan-karyawan di situ ya. Ya saya mau menuduh mereka nggak ibadah ya itu mah urusan mereka. Cuman menurut saya mereka kan Pak Haji sama Bu Haji gitu ya, seenggaknya kan bisa menunjukkan gitu ya keislaman mereka. Situ yang saya tahu tuh suka ngobrol sama yang lama-lama. Bu Haji itu ketika datang seorang karyawan yang memang kerja itu tidak rewel, langsung aja diterima. Nggak nampakkan dia ijazahnya apa, dia bisa kemampuan apa, diterima aja itu kerjaan. Setelah itu yang saya dengar juga setiap tahun itu pasti ada karyawannya yang pulang keluar, tapi keluarnya dia tuh nggak tahu. Ada yang kata Bu Haji, kemana ya si Anu, keluar nikah, tapi nggak tahu, nggak ada kabar kemana. Si Nani ini kita nggak sebut dia korbannya, hanya saja dia pernah cerita ke saya. Awalnya tuh sebelum dia mau pulang ke kampung ya, dia tuh punya kok ada perasaan gak enak ketika pada saat mau tutup warung itu, kok dia melihat ada segerombolan monyetnya. Kalau monyet kan ukurannya kan kecil ya, King Kong bukan, monyet bukan, saya gambarnya nggak bisa disebut King Kong bukan, monyet bukan, tapi berbulu, mata merah, itu giginya tuh bertaring keluar. Karena bertaringnya lidahnya pun panjang, merah, mata pun tajam merah. Pertama kali dia ngeliat itu di kamarnya Haji, kaget kan dia. Ketika dia pulang, kebetulan kan kami ada tempat buat tidur ya, disewakan oleh Pak Haji kan. Si Nani pulang ke rumah, kenapa? Jangan bilang-bilang ya. Iya kenapa? Saya di kamarnya Bapak lihat apa? Ya sosok seperti monyet katanya gitu, tapi ukurannya besar, bukan King Kong.
wah kamu ngada-ngada beneran. Ya, saya lihat pada saat itu saya ingin mengasihkan ke Pak Haji itu laporan mingguan. Cuman pada saat saya ingin masuk ke ruangan tersebut, ke kamar, pintunya ngebuka sedikit dan Pak Haji juga nggak tahu. Akhirnya saya tidak jadi memberikan laporan tuh, dibawa balik lagi karena saya melihat sosok itu. Setelah beberapa hari dari situ, tiba-tiba Ani minta izin pulang kampung dengan alasan saya tidak enak badan, kata si Nani ini. Ketika dia pulang ke kampung, ya nyampe ke rumah, kebetulan kampungnya dengan saya cuma beda 2 RT ya di situ. Ibunya nggak memiliki kejanggalan seperti apa, cuman dia pulang kerja kan baru keluar sekolah kan, baru kerja, kok banyak diam sekarang di rumah, murung, diam, nggak main sama teman-temannya, sholat tarawih juga dia nggak di rumah aja. Itu kan seminggu si Nani di rumah tuh. Sebelumnya tuh saya didatengin oleh perempuan. Biasa tanda kalau saya harus memandikan jenazah pada saat itu. Waktu itu hari Senin kan, Ani baru pulang ke kampung, ke rumah ibunya. Saya didatangin oleh ucapan tanda salam itu. Tapi setelah ada tanda salam itu, nggak ada warga yang menghampiri saya untuk dimandikan jenazah. Besoknya lagi saya tunggu, nggak ada kabar. Nah setelah saya dapat kabar itu seminggu setelahnya, bahwa si Nani meninggal. Dan meninggalnya pun diceritakan oleh ibunya sebelumnya seminggu itu, dia kan murung, tiba-tiba suka teriak-teriak, takut ya, mungkin karena sosok yang dia lihat itu ya, takut sambil teriaknya menuding-nuding ke arah pojokan kamar gitu, itu aja, takut itu. Ibunya kan bingung, kondisi Ani kok semakin kesini semakin aneh, kadang ketawa sendiri. Makan pun porsi makannya agak banyak kan sekarang, beda sama yang kemarin ketika dia nggak puasa, karena menurut ibunya mungkin dia sakit gitu. Karena dia mengaku ketika dia pulang ke kampung, kenapa kamu pulang, aku sakit, izin sama Pak Haji. Jadi pada saat saya didatangi hari Senin itu, sebenarnya si Nani ini udah meninggal, tapi dari bentuk ruhnya sudah meninggal, sudah mendatangi saya. Jasadnya itu masih hidup. Berarti waktu di rumahnya ibunya itu ketika hari itu pernah datang, sebenarnya sudah tidak bernyawa, sudah meninggal. Hanya saja sudah dibawa ke alam lain, hanya jasadnya masih hidup. Jadi ketika saya memandikan pun agak aneh ya, badannya aneh, udah kaku. Biasanya kan kalau yang baru 2 atau 3 jam masih bisa digerakkan otot sedikit ya, itu bagian lengannya sudah kaku dan baunya juga sudah agak busuk. Karena saya kan nggak mungkin bilang ke orang tuanya ya kalau saya udah didatangin beliau 1 minggu lalu, biarlah itu menjadi rahasia saya, pikirnya. Saya memandikan seperti biasa, saya kafani, dia kebumikan pun biasa. Keluarganya nggak merasa aneh? Enggak, pikirnya memang dipulangkan karena sakit. Kan dipulangkan sama Pak Haji pada saat itu. Pak Haji nyuruh si Nani ini pulang ke kampung karena kondisinya sakit. Ya mereka pikir mah sakit aja gitu. Selang 1 hari setelah dia meninggal, rame lah di kampung. Ya suara Ani katanya si Nani ini berkeliaran lah, bahasanya seperti itu. Berkeliaran di kampung-kampung, mendatangi si ini. Itu posisinya lagi puasa loh. Lagi puasa dalam arti tengah malam ya, katanya kan kalau puasa setan dikurung. Ini Ani datengin kadang ke rumah temannya. Akhirnya si temannya ini yang mendengar kisahnya si Ani seperti ini meninggal, dia ketakutan. Pulanglah dia ke kampung. Hanya saja pernah mendatangi suatu malam itu ke saya, si Nani itu, dengan kondisi yang menakutkan ya. Ya sedih, mukanya menakutkan, ketakutan. Raut-raut mukanya takut, muka roham ketakut sambil nangis kenceng.
sambil ngomong takut dengan ke aku tuh. Nani kenapa? Takut, dia bilang gitu. Sosoknya itu Nani tapi kondisinya udah dengan pakaian yang nggak layak. Bukan pakaian sih, bentuknya seperti biasa, kayak seolah-olah kayak jubah gitu ya. Tapi compang-camping, mukanya itu ketakutan, muka takut, muka panik. Aku mencoba berdialog kan dengan beliau. Takut Bu, tolong saya, tolong, katanya. Dia hanya ngomong tolong saya, tolong, kenapa saya diseret Bu, tolong, kayak hanya gitu saja. Saya nggak paham, tolong Bu, tolong saya diseret ini Bu, diseret sama siapa? Sama monyet, hanya bilang gitu saja. Keesokan harinya datang lagi. Kali ini wujudnya beda, dengan sosok yang pakai pakaian putih dengan wajah yang masih sedih, masih menangis. Tapi kali ini nggak berdiri di depan rumah, di atas pohon, berdiri dengan posisi yang begini, ngegelantung begitu sambil menangis. Seperti itu lagi. Takut, tolong saya. Selama kurang lebih 1 minggu saya didatangin seperti itu terus. Keesokan harinya setelah seminggu saya seperti itu ya, datang ke rumahnya ibunya Nani. Saya menceritakan kisahnya. Akhirnya si ibunya bilang, sama, sebelum dia meninggal pun dia selalu ngomong ketakutan, takut sambil menuding di pojokan. Yang saya temuin juga sama Bu, seperti itu. Setiap harinya tuh wajahnya berbeda-beda, pakaiannya pun berbeda-beda. Dia selalu ngomong takut, tolong saya, tolong, katanya. Tapi saya nggak ngerti tolong apa. Selalu bilangnya monyet, tarik-tarik sama monyet, dibawa sama monyet. Kemudian temennya itu mendengar pembicaraan kami, dipanggil lah. Waktu posisi kerja terakhir gimana? Temennya cerita lah, akhirnya membuka. Akhirnya saya pun bercerita dong, Bu, sebenarnya saya sudah didatangi Andi sebelum beliau meninggal tuh, seminggu sebelumnya sudah didatangin beliau. Sebenarnya dia sudah meninggal 1 minggu sebelum dia sampai ke sini. Hanya saja meninggal setelah seminggu. Pada saat saya memandikan pun sudah aromanya sudah agak busuk. Setelah itu tangan-tangannya pun sudah kaku. Saya memandikan pun agak sulit. Tidak seperti yang biasanya yang baru meninggal 2-3 jam itu masih bisa saya kondisikan. Kemungkinan kita tidak usah menuduh ya Bu ya. Ani ini adalah korban, kataku tuh bilang gitu. Ah, nggak mungkin, yang punyanya aja Pak Haji sama Bu Haji, kata si ibu Nani mengelak. Ya saya sih wallahu ya, hanya saja saya belum bisa menangkap minta tolongnya seperti apa. Pada saat itu yang dia ceritakan, tolong saya nggak mau ikut mereka tuh monyet ya, monyet itu kan banyak, sekumpulan monyet. Saya nggak mau ikut mereka, nggak mau ikut kelompok mereka, saya nggak mau ikut mereka. Hanya bilang itu takut, hanya itu saja. Dan selama seminggu dia ulang seperti itu aja yang dia bicarakan. Akhirnya si ibu pun mendengar ini mau percaya apa yang terjadi pada si Nani. Bagaimana perihal dia akhirnya kembali ke jalannya ya aku tidak tahu ya. Setelah saya menceritakan itu, yang saya dengar itu ibunya ke kiai entah siapa ya untuk mengembalikan Ani ke jalan yang lurus. Setelah itu nggak ada lagi nani-nani yang menghampiri saya. Oke, kalau untuk jenis yang ibaratnya orang soleh lah gitu ya. Oh, itu ustazah. Saya pernah memandikan ustazah. Kebetulan ustazah itu kan udah sepuh ya, jadi meninggalnya ya karena udah usia ya. Ya pada saat saya memandikan beliau ya sama, didatangin dengan suasana hening ya. Setelah 2 jam
datang yang menjemput saya untuk memandikan beliau. Yang saya temuin pada saat memandikan beliau ya ustazah ini aroma wangi ya, wangi dan tidak merepotkan pada saat dimandikan, pada saat dikafani itu tidak mengalami kesulitan, normal saja. Yang saya lihat ya dia dimandikan dengan keadaan yang tidak menyusahkan kami seorang kifayah untuk memandikan beliau. Berikut pada saat di kafani pun sama, nampak dia tuh ya bersih dengan wajah tersenyum, dan saya mencium baunya kan kalau memang di kafani kan pakai kamper, pakai wangiannya, itu wanginya beda sendiri gitu dari aroma si kamper atau pewangi itu beda. Tidak ada kesulitan saya untuk memandikan beliau, tidak ada. Yang saya dengar beliau adalah ustazah ya di situ, nyai lah kalau kita sebut di situ, nyai yang biasa mengajari anak-anak di situ untuk mengaji. Kurang lebihnya juga saya sempat bertanya ke beliau, belajar ke beliau mengenai ilmu yang profesi yang saya jalani ini ke beliau. Bagaimana cara menangani ya seperti itu ketika ada jenazah yang nggak umum seperti memakai susuk kayak tadi. Bagaimana penanganannya, bagaimana disempurnakannya ke beliau. Jadi ketika dia meninggal pun yang saya dengar ya pada saat kalau kata bahasa kitanya mah naza ya, pada saat sakaratul maut pun gampang aja, tidak ada drama-drama seperti apa, lurus aja, didampingi oleh anak-anaknya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah seperti itu. Lalu pada saat dimandikan pun aroma yang dia timbulkan beda sendiri dari aroma bunga ya, bunga 7 rupa, beda sendiri. Wanginya khas gitu ya. Wangi khas. Dan sampai dibawa ke pemakaman itu pun yang saya dengar sampai seminggu pun wanginya masih tercium. Padahal si bunga-bunga itu kan kalau udah seminggu kan udah cukup layu ya keadaannya. Tapi di makam itu sampai jarak 1 meter pun masih kecium dan berlangsung selama seminggu. Oke, jadi mereka yang istilahnya berdosa dengan yang nggak berdosa itu bisa ketahuan ya pada waktu dimandikan ya? Ya, saya sih di sini kan sebenarnya nggak mau membuka aib ya. Sampai sekarang pun saya masih menjalani profesi ini. Banyak pelajaran yang saya dapat di sini untuk kita gitu yang masih hidup ya. Sudah gitu untuk yang ya untuk keimanan kita ditingkatkan. Bagaimanapun keimanan ya. Betul, bagaimanapun kita pasti akan kembali. Akan mengalami hal meninggal gitu. Dan bagaimana pada saat kita meninggal itu pun terlihat ya dari apa yang kita perbuat gitu. Ada kadang yang sampai begitu meninggal, pada saat meninggal masih menggunakan rambut sambung. Zaman sekarang kan ada kan rambut sambung belum sempat dibuka. Itu harus dibuang ya? Mereka sempat didatangin juga, minta disempurnakan. Jadi sempat digali lagi si kuburan tersebut, digali dan akhirnya si rambut itu dibuang. Kalau untuk pengobatan medis misalnya ada besi-besi di dalam tubuh itu harus dibuang juga? Itu kan medis ya. Nggak masalah. Nggak masalah kalau gigi itu. palsu misalnya. Ya kalau bisa mah dicabut kalau gigi mah. Kalau gigi dicabut kalau itu. Apalagi kalau yang ditanam kayak tadi ya, yang susuk bentuknya kayak gitu kan nggak semacamnya logam aja, ada ilmu gaibnya. Itu harus kita keluarkan. Kalau untuk yang medis mungkin masih tidak apa-apa ya? Masih tidak apa-apa. Oke, baik. Nah Sobat Malam Mencekam, kisah ini sudah berakhir, tapi belum berakhir karena masih ada tamu kita nih. Hari ini kita akan undang Kang Dedi untuk bahas-bahas sambil nunggu sahur dan nunggu buka puasa juga nih ya, tentang kisah dari Teh Imas. Kang Dedi juga punya pengalaman nih sebagai seorang santri misterius ya. Bisa juga sebut santri bejat yang sekarang sudah jadi santri soleh sekarang mah. Oke, kita undang Kang Dedi. Nah sobat, sudah ada Kang Dedi di depan kita ya. Kang Dedi tadi nyimak kisah Teh Imas nggak? Saya simak semuanya, Mai. Cukup unik lah pengalamannya. Jadi banyak yang sudah meninggal datang ke Teh Imas.
Itu apa Kang Dedi? Itu roh kah, jin korin atau apa? Ya Mai, yang saya simak dari kisah beliau ini itu jin korin Mai. Karena kalau orang meninggal ini hanya dua pilihan, masuk ke alam arwah apa masuk ke alam husnul khotimah, alam baik. Itu bagi orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah, orang-orang yang soleh lah, berujung meninggalkan kebaikan. Nah sedangkan alam sul khotimah itu alam buruk ya, alam siksa Mai. Orang-orang yang meninggal tadi seperti yang tadi memakai susuk lah, terus pesugihan, beranak apa namanya yang hamil tuh ya tadi di dalam surat Al-Baqarah 180 maksudnya barang siapa kamu memiliki harta atau tanda kutip materi, maksudnya berwasiatlah. Berwasiatlah itu maksudnya sebelum kematian kita harus berwasiat agar tidak dibawa mati Mai gitu maksudnya. Kalau kita punya harta sebelumnya kita wariskan ke anak, ke siapa, hibahkan, bahasanya kan begitu. Nah termasuk yang tadi dia memiliki susuk logam dah tadi ya, logam itu beliau itu tidak berwasiat, makanya akhirnya menjadi fitnah kubur Mai. Itu siapa sih sebenarnya yang datang? Maksudnya dari rohnya atau korinnya yang memberitahu gitu? Ya jin korin yang merasa tersiksa. Dia jin korin itu sebagai semacam paralel Mai. Jadi kalau misalkan kita masuk alam kubur, kitanya ada di alam husnul khotimah seperti orang soleh tadi, beliau pun memparalelkan kepada keluarganya, mengabarkan bahwa saya ini merasa senang. Datang lewat mimpi ke keluarganya. Tapi kalau ruh asli ini dia bisa didatang kalau bagi orang soleh, tapi tidak bicara ciri-cirinya Mai. Itu asli ruh. Karena diceritakan orang yang mau meninggal sebelum 40 hari sudah meninggal hakikatnya Mai. Sudah meninggal. Sebelum 40 hari orang mau meninggal, lidah kita ini ke langit-langit kita tempelin. Kalau tidak ada rasa geli, itu ciri-cirinya kita udah mau meninggal 40 hari lagi. Sebenarnya masing-masing bisa mendeteksi, itu kata orang tua kita. Meskipun meninggalnya kecil gitu. Sama mau apapun, cuman orang tidak ada yang jeli, ada yang tidak. Makanya ketika tadi si teteh ini mau memandikan, yang mau meninggal udah 1 hari lagi berarti kan, atau hitungan jam dia didatangi korinnya, interaksi atau ruhaninya. Oke, nah ini juga menjadi bahan pembelajaran info untuk kita ya. Iya, Masya Allah. Di bulan Ramadan ini kita mendapatkan ilmu lagi sambil menunggu buka puasa atau nunggu sahur bersama Kang Dedi ya. Teh Imas profesinya sangat mulia. Mudah-mudahan amal ibadah Teh Imas ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bukan meninggal, maksudnya amal baiknya diterima begitu. Kang Dedi, terima kasih ya. Boleh ngasih tip nggak Mai? Barangkali mau dipakai sama orang-orang, pada saudara-saudara kita, khususnya para pemandi jin ini, biar tidak mendapat gangguan khusus dari bangsa-bangsa jin korin yang nakal-nakal, yang jahat-jahat dan lain sebagainya. Ya kita mohon sama Allah dengan mengucapkan doa ketika kita sambil memandikan, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, malai min kulli mati ahmati innaka mayitun wa innahum mayitun, berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau misalkan nampak disembur aja, lari itu, buktikan. Itu mau lihat bangsa jin kayak apa, ucapkan aja, terus diludahi sama kita, biar bubar, insyaallah. Karena tingkatannya kita lebih tinggi ya daripada jin ya. Apalagi yang profesional begini nih, gangguannya lebih, masya Allah, dahsyat Mai. Jadi harus punya pegangan kayak gitu, doa-doa begitulah dari para ulama gitu. Oke, nah Sobat Malam Mencekam, demikian kisah hari ini. Dan tim ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Teh Imas, Kang Dedi, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.